Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang micro teaching pada mata kuliah Listrik Kapal Penangkap Ikan di program studi Mekanisasi Perikanan. Adapun deskripsi mata kuliah, pertama, nama mata kuliah Listrik Kapal Penangkap Ikan. Kedua, program studi yang terdapat di Mekanisasi Perikanan atau prodi MP. Kode mata kuliah MP 2024.2.1.27, di mana bobot mata kuliah terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Semester ada di genap atau di semester 2. Adapun substansi mata kuliah listrik kapal penangkap ikan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada kapal penangkap ikan serta mampu melakukan pemeliharaan dan perbaikan dasar pada sistem listrik tersebut sesuai standar keselamatan dan efisiensi energi. Adapun tim teaching pada mata kuliah listrik kapal penangkap ikan, pertama ada Bu Michelle Siliwu selaku koordinator pengampu mata kuliah dan anggota tim teaching. Kedua adalah Bapak Saharudin MP. Capaian pembelajaran atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ada 3. Pertama, mampu menerapkan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan pada mesin penggerak utama dan mesin bantu kapal penangkap ikan. Kedua, mampu menerapkan pengoperasian, pengujian, perawatan, dan perbaikan peralatan kontrol dan kelistrikan kapal penangkap ikan. Yang ketiga, mampu mengendalikan pengoperasian kapal perikanan dan menjaga keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya serta melakukan penangkapan dan penanganan ikan. Standar kompetensi lulusan prodi MP pada mata kuliah ini menunjang kompetensi lulusan, yaitu pertama, dimensi pengetahuan P1, menguasai pengetahuan dasar matematika, fisika, statistika, dan mekanika untuk analisis permesinan. P5, yaitu menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik listrikan seperti generator, sinkronisasi, dan instalasi serta distribusi kapal perikanan. Kemudian, kedua, dimensi keterampilan umum atau KU. KU5 yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perannya berdasarkan pemikiran logistik, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu pertama, taruna mampu mengoperasikan, kedua, mengukur, dan ketiga, dapat dan memelihara sistem kelistrikan kapal ikan. Materi pembelajaran pada mata kuliah listrik kapal penangkap ikan berdasarkan sesuai dengan silabus dan RPS. Pertama, mengidentifikasi sistem kelistrikan. Kedua, melakukan pengukuran pada sistem kelistrikan. Ketiga, mengoperasikan dan merawat peralatan kelistrikan kapal ikan. Dan yang keempat, melakukan perawatan dan instalasi kelistrikan. Adapun sumber bahan ajar atau referensi utama ada 14 yang kami gunakan pada kali ini. Salah satunya kita menggunakan nomor 5 IMO 2008 Ship and Engineering Officer and Second Engineer, di mana mata kuliah pada listrik kapal penangkap ikan diambil dari kita integrasikan pada IMO 2008. Kemudian referensi penunjang ada 2. Pertama, jurnal penelitian dosen pengampu. Ada 3 dosen pengampu yang kita ambil dari jurnal. Kemudian yang kedua adalah buku penelitian atau textbook atau jurnal penelitian lainnya. Seperti ada dosen pengampu yang membuat buku judul dengan listrik kapal penangkap ikan, serta ada buku satu lagi fisika dasar. Kemudian kita mengambil kembali dari buku-buku lainnya. Di sini ada 9 buku penelitian yang sebagai referensi penunjang. Sistem bentuk dan metode pembelajaran. Pertama, metode pembelajaran terdapat 3 bagian. Pertama, role play dan simulation. Kedua, kooperatif dan collaborative learning. Di sini kita tekankan adanya kerjasama antar taruna dalam mengolah, dalam bekerja sama melakukan tugas-tugas ataupun kuis-kuis yang diberikan oleh para dosen. Ketiga, kita akan mengadakan games
di mana games tersebut adalah games yang kita ambil dari materi-materi yang telah kita presentasikan, dan dari situlah kita akan memberikan mereka reward ataupun penilaian. Kedua, bentuk pembelajaran. Pertama, kuliah interaktif secara tatap muka, kemudian diadakannya kuis. Kuis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sejauh mana para taruna mengingat ataupun memahami apa yang telah kami ajarkan. Kedua, metode bentuk pembelajaran kedua adalah praktikum, yaitu ada lab dan lapangan. Ketiga adalah pemutaran video, ada yang demonstrasi alat peraga. Lalu kemudian sistem pembelajaran. Pertama, SKS paket per semester. Kedua, perkuliahan luring dan daring. Ketiga, praktek, di mana praktek terdiri dari PPKMP, yaitu adalah praktek pengenalan kehidupan masyarakat. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah listrik kapal penangkap ikan, kita bagi dua kategori, teori dan praktek. Teori sebesar 40% dan praktik sebesar 60%. Di mana teori terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Praktik terdiri dari tugas 30%, proses 30%, dan hasil 40%. Kemudian kita kombinasikan untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu teori ditambah dengan praktek, hasilnya sama dengan nanti nilai akhir. Nah, di samping itu kita melihat sebuah huruf skor dan bobot. Huruf A skornya itu 86 sampai 100, bobotnya 4,0. Kemudian huruf AB skornya 76 sampai 85, bobotnya 3,5. Huruf B skornya 66 sampai 75, bobotnya 3. Huruf BC skornya 56 sampai 65, bobotnya 2,5. Huruf C skornya 53 sampai 55, bobotnya 2. Huruf D skornya 40 sampai 50, bobotnya 1. Huruf E skornya kurang dari 40, di mana bobotnya adalah 0. Demikian bahwa nanti akan kita peroleh nilai NA dari hasil skor yang akan didapat. Demikianlah presentasi mata kuliah listrik kapal penangkap ikan program studi mekanisme perikanan yang telah kami paparkan dalam guna mendukung untuk micro teaching kali ini. Semangat pagi! Pak, Pak, siap, gerak. Lapor, remaja mesin siap melaksanakan penerimaan materi pada pagi hari ini. Laksanakan. Mengawali program kita pada pagi hari ini. Bersama berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekira cepat, gerak. Saya atur dulu ya. Ya. Andreas, siap. Jamus, Pak. Awaludin, Ya. Blasius, siapa? Depi, Siap. Depan, Siap. Ena, siapa? Firman. Pak. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah listrik kapal penangkap ikan di program studi mekanisme perikanan. Materi pertama, konsep dasar kelistrikan. Listrik berfungsi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya listrik, mungkin manusia tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan aktivitas karena sehari-hari kita menggunakan listrik. Nah, kira-kira dari pemahaman teman-teman, listrik itu adalah apa? Listrik adalah aliran atau muatan yang bermuatan listrik, Pak. Bermuatan listrik. Coba. Bermuatan listrik. Adanya dua kutub ya. Coba. Nah, fungsi listrik apa kira-kira? Fungsi listrik. Ya. Untuk fungsi listrik memiliki berbagai fungsi yang penting,
dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri dan kelautan seperti berbagai sumber energi, penyerangan, dan menghasilkan tanah. Oke. Dari dua pernyataan tadi, listrik adalah apa dan fungsi listrik. Kira-kira listrik bisa dilihat nggak? Tidak, ya. Listrik tidak bisa dilihat. Listrik tidak bisa dilihat, tapi kita bisa mendapatkan fungsinya ya. Karena dia sebagai untuk menyalakan sebuah alat elektronik ya. Nah kemudian yang tadi dijawab oleh teman kalian Fitri, listrik itu adalah suatu muatan ya yang terdiri dari, nah ini yang harus kalian hafal, terdiri dari dua muatan ya, muatan positif dan muatan negatif ya. Kita lihat ya di depan ini ada beberapa partikel proton. Apa itu proton? Partikel subatomik dengan muatan listrik positif plus 1e. Ketika kalian mendengar kata proton, itu bermuatan positif ya, muatan elementer. Kemudian elektron, partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E pangkat minus. Jadi elektron itu adalah suatu partikel subatom yang bermuatan negatif. Ada lagi yang disebut neutron. Neutron ya, neutron. Neutron adalah partikel subatom yang tidak bermuatan, bebas, tidak terikat, tidak positif, tidak negatif. Seperti pada gambar di depan ya, si elektron ini dia harus mencari pasangan yang itu proton, ya, proton. Makanya dengan adanya dia mendekati ini, listrik akan menyala karena ada sumber negatif. Ya. Dengan bebasnya elektron ini terjadi kemungkinan timbulnya panas antara elektron dan media yang dilewatinya serta terjadinya arus listrik dengan mudah mengalir melalui material. Ini kita lihat media. Listrik itu menghantarkan sebuah media. Medianya berupa apa? Bisa berupa konduktor ya. Konduktor itu adalah salah satu penghantar yang terbaik. Contohnya apa? Besi. Apalagi aluminium gitu ya. Lalu kita lihat pada dasarnya arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensial tinggi ke potensial paling rendah. Sama seperti hukum kalau kita belajar di SD itu aliran air ya, aliran air itu pasti dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Demikian juga kayak listrik ya, dia bergerak dari potensial yang paling tinggi hingga ke paling yang rendah. Kedua, media penghantar listrik adalah salah satunya ialah media yang terbuat dari bahan logam, yaitu elektron bebas berpindah dari satu atom ke atom logam berikutnya. Kalian perhatikan ini ya, perhatikan. Ini adalah sebuah baterai. Yang atasnya ini dari kepalanya itu adalah bermuatan positif. Kemudian yang paling bawah adalah negatif. Makanya aliran yang ini ya, aliran yang merah-merah ini bisa kategorikan dia melintasi satu rangkaian. Dia mengalir ya. Yang tadi potensial tinggi ke potensial rendah. Artinya bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, kalian perhatikan video ini ya. Kemudian nanti kalian bisa ambil kesimpulan. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu setan pada kabel tersebut. Jika lampu setan tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu setan tersebut. Arus listrik ini tidak akan mengalir dari rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung yang pangkal. Arus listrik tidak mengalir dengan rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang memiliki ujung yang pangkal. Lampu tray dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak terlepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat
baterai atau sumber listrik yang lain di sisi model kan rangkaian yang lain disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain di sisi model rangkaian ini disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel kan membentuk rangkaian yang benar. Oh, aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba disebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu Sifat listrik dan suatu listrik. konduktор listrik adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik yang bekerja dengan melakukan semangat listrik yang menjadi minat dan besar. Sementara itu, selang listrik adalah benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan air yang kering. Iya kan, Mak? Bener banget sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik tuh kalau dipelajari. Udah ya. Oke, dari video yang kalian dapat tadi pasti sudah tahu ya tentang rangkaian listrik. Ada 3 tadi ya. Ada seri, paralel, dan campuran. Campuran itu adalah seri paralel. Saya ingin memberikan kalian sebuah pertanyaan ya. Evan, apa keuntungan dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran seri paralel? Mungkin Bapak bisa silakan beberapa pertanyaan. Keuntungan dari rangkaian seri memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan kemudahan perangkaian. Namun jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan terputus. Sedangkan keunggulan dari rangkaian paralel adalah lebih unggul dalam keadaan dan efisiensi karena setiap komponen bekerja secara independen dan tetap berfungsi meskipun salah satu komponen rusak. Udah. Oke, terima kasih Ken. Ini juga Firman, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Berikan contoh dari pengantar konduktor apa aja? Kemudian Pak, contoh dari bahan konduktor, contohnya tembaga, aluminium, sama besi perak sama emas. Oke, terima kasih. Jadi Pak, Konduktor sudah. Isolator, Ripaldi, silakan. Contohnya apa? Saya akan menunjukkan contohnya isolator. Isolator itu seperti kayu, kaca, atau besi. Oke, good. Terima kasih. Itu yang sudah dijelaskan teman-teman kalian tadi ya, konduktor maupun isolator. Nah, selanjutnya kita ada kuis nih. Kuis ya. Nanti saya akan panggilkan dua orang, sebanyak ada 6 orang ya. Jadi ada 3 kelompok. Coba kalian analisis ya. Di depan ini ada 3 komponen ya, baik baterai, lampu, dan alat penghubung ya. Coba dari yang kalian tonton ini, kalian ambilkan kesimpulan. Kira-kira apa yang kalian analisis di depan tersebut. Silakan dua orang ya. 1 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan maju. Saya panggilkan Firman dan Diki. Jangan maju. Ivan dengan Andreas, silakan maju. Kemudian Lazarus dan Edwin, silakan maju. Pak, sepertinya yang kita lihat pada video tersebut, rangkaian listrik di sini yaitu adalah rangkaian seri, di mana jika penghubung ini lepas, maka lampu tersebut akan mati. Jika penghubung ini terkena pada di sini, lampunya akan menyala. di sini ada baterai, ada saklar, sama ada lampu.
di mana jika saklarnya dinaikkan maka lampunya dengan otomatis mati. Jika saklarnya diturunkan maka lampunya akan menyala. Oke, luar biasa. Silakan teman-teman. Terima kasih. Tadi penjelasan dari teman-teman kalian yang sudah menjelaskan bahwa dari sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan ya. Ada baterai. Ini tadi ada listrikan ya. Yang kalian harus pahami ketika kalian akan memasuki dunia namanya praktek kerja nanti ya. Apalagi kalau mengenai generator, sistem listrikan ya. Ataupun di rumah-rumah juga biasanya ada ya di barang-barang elektronik. Ini dan baterai aki ya. Nah, kita masuki materi yang selanjutnya, instalasi listrik satu fase. Apa sih yang kalian akan pelajari di sini? Tujuannya, yang pertama adalah kalian atau keempat, taruna mampu menghitung kebutuhan daya dan arus. Ya. Sistem listrik yang umum digunakan di rumah dan bangunan kecil. Nah, itu ya. Salah satu tujuan instalasi listrik satu fase itu digunakan dalam rumah-rumah, dalam perkantoran, ataupun di dalam kayak di asrama itu menggunakan sistem listrik satu fase. Karena satu fase itu range dari 220 hingga 230 volt. Sedangkan listrik yang 3 fase dimulai dari 280 hingga 340 volt ya. Kemudian menggunakan 2 kawat, ada fase L dan netral ya. Di sini kita lihat ya, menggunakan 2 komponen. Maka itu disebut dengan mesin satu fase. Kalau 3 fase menggunakan 30 kabelan ya. Tegangan standarnya adalah 220 ya. Tadi saya jelaskan ya. Ini diagramnya ya, lihat instalasi listrik satu fase ya. Pertama ada yang disebut dengan meteran ya. Meteran yang ini adalah meteran yang digital sekarang ya. Nah, kemudian ada yang disebut MCB, pemutus ya. Pemutus dan penyambung arus listrik. MCB adalah singkatannya miniatur circuit breaker ya. Kemudian MCB ini menghubungkan beberapa komponen ya. Ada komponen saklar yang tunggal ya, saklar tunggal, dan ada saklar berseri atau saklar double. Saklar ini gunanya buat apa? Yaitu untuk menggunakan lampu. Mungkin timbul dari pertanyaan, Pak, kenapa tidak langsung dari MCB ke lampu aja Pak? Kenapa? Ya karena arus di MCB itu tinggi, sedangkan arus di lampu-lampu ini kecil. Betul ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ada beberapa rangkaian ya yang disebut dengan instalasi listrik satu fase tadi ya. Nah, ini adalah namanya MCB ya, MCB. MCB yang di sini kita lihat dia ampere sebesar 10 ampere ya. 10 ampere. Kemudian ada komponen lainnya adalah saklar tadi ya, saklar double. Ada 2 saklar yang menyalakan lampu yang warna kuning dan biru. Nah, ini sudah kita sambungkan ya. Ini listrik satu fase. Coba kalau di MCB ini nyalakan. MCB sudah nyala. Kemudian saklarnya, coba yang saklar. Saklar yang ini menyambungkan, menghidupkan yang lampu kuning. Satu lagi. Nah, warna biru ya. Coba kalau dinyalakan dua-duanya. Kita masuk di latihan mandiri ya. Soal-soal sudah saya bagi-bagikan ya. Sudah saya bagi-bagikan soalnya. Ada beberapa soal, 3 soal ya. Terkait beberapa pertanyaan tentang listrik satu fase. Kalian kerjakan dengan maksimal, kemudian nanti tolong dikumpulkan saya ya. Kurang lebih kalian kerjakan selama 30 menit. Oke, kemudian cara menghubungkan baterai aki ke mesin induk ya, atau biasa ke motor starter. Satu orang lagi, nah ini mesin basis ya, jalan sini. Banyak pertanyaan ya pada saat ujian pembuka mereka tidak mengerti bagaimana cara menyambungkan 2 aki ya. Aki itu terdiri dari berapa kutub? Ada positif dan negatif. Oke. Kutub positif dan negatif ada 2 ya. Anggap saja tangan yang prime angkat yang kanan gini aja, tangan gini aja. Itu adalah yang negatif ya. Fikri, tangan yang kiri
anggap saja dia yang positif. Tadi negatif dan positif. Kemudian tangan kiri Efraim angkat, itu adalah yang positif. Tangan kanan adalah negatif. Nah, bagaimana cara menghubungkannya kira-kira? Menghubungkan ke Blasius, angkat begini tangannya. Nah, ini contohnya mesin induk ya, ini mesin induk atau motor patah. Caranya adalah tangan kiri si Efraim sebagai positif pegang ke tangan kanannya Fikri, pegang aja. Nah, ini sudah positif negatif ya, sudah nyambung ya, sudah nyambung. Kemudian sisanya tangan kirinya Fikri pegang tangan kanannya Blasius. Kemudian tangan kanannya Efraim pegang tangan kirinya Blasius. Ini disebut dengan rangkaian seri. Maka menyalakan si motor starter atau motor induk. Kebanyakan di kapal-kapal tidak menggunakan rangkaian paralel, tapi seri. Karena kenapa? Pada saat memasang rangkaian seri, dua baterai ini 12 dan 12 akan bertambah. Tetapi arusnya tidak bertambah, dia tetap arusnya 50 dan 50. Sedangkan kalau paralel, diingat kalau paralel tegangannya tidak bertambah, tapi yang arus di seri dia tetap konstan. Sama seperti kayak senter ya, zaman dulu ada senter ya. Udah lepas aja. Masih di sini. Senter kan menghubungkan itu ya, saling berhubungan gini ya kan? Yang bawah negatif ada lagi baterai, dia menyambungkan, makanya tegangannya semakin banyak baterai, tegangannya semakin bertambah, maka lampu semakin terang ya. Tetapi kalau di paralel dia sejajar. Kira-kira kalau sejajar tegangannya nambah nggak? Karena tidak ada hubungan ya kan? Karena tidak ada hubungan, dia tetap konstan. Tetapi arusnya akan bertambah. Oke, makasih teman-teman. Oke, silakan lanjutkan kerjaan ya. Oke, baik. Kuliah telah selesai dan kita kelas melapor mengatasi kuliah kita. Buka. Siap, gerak. Remaja mesin telah menerima materi pada pagi hari ini. Kurang selesai. Terima kasih. Bukan. Materi kuliah kita pada pagi hari ini berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih ya sudah mengikuti kuliah pada pagi ini. Semoga apa yang kalian dapat pagi ini bermanfaat bagi kalian untuk depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa.